Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan saat ini berjudul Menyempurnakan Hidup Melalui Pernikahan, yaitu munakahat. Untuk kompetensi dasar 1.6 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka maupun duka. Hidup berpasangan adalah kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 dan Quran Surat Yasin ayat 36. Pernikahan merupakan fitrah pribadi atau masyarakat. Itulah sebabnya kenapa Islam mengecam keras pergaulan bebas dan menyukai sesama jenis, karena bertentangan dengan fitrah manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Sejalan dengan itu, pernikahan menjadi kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Fungsi pernikahan sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu pilar pokoknya sebuah masyarakat. Quran Surat An-Nur ayat 32. Kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kemudian yang ketiga, merupakan perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila. Keempat, merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai serta pembentukan kepribadian. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kelima, kata sakinah, mawadah, dan warohmah adalah seuntai kata yang didamba setiap pasangan. Pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma dhaba lakum minan nisa. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan, yaitu 1. Uqdatun nikah, yang berarti bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. Kedua, zawwaja, berasal dari kata zaus yang berarti pasangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Yang ketiga, misakon ghazila, yang berarti ikatan yang kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Keempat,
mawaddah, warahmah, yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Berikut faktor-faktor yang penting memilih pasangan. Yang nomor 1 yaitu satu agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Quran Surat An-Nur ayat 26 dan 3. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dari pergaulan, karena pernikahan adalah ikatan suci. Dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Keempat, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat istikharah. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berupa menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan. 1. Jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat ia berhak menikah. Kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah namun tidak khawatir berbuat zina, ia disunahkan melakukan pernikahan. Ketiga, wajib. Hukum ini dikenakan bagi yang sudah memenuhi syarat. Karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Yang keempat, makruh. Hukum ini mempunyai keinginan menikah tetapi belum mampu memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan. Yang kelima yaitu hukumnya haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya maupun diri sendiri. Selanjutnya, tujuan menikah. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antara tujuan itu adalah: ke-1, tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi cinta, mawaddah, warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah. Quran Surat Asy-Syura ayat 11 dan 49 sampai 50. Selanjutnya, sebagai alat kendali bagi manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, keluarga sakinah. Untuk yang kelima, memenuhi kebutuhan seksual yang halal, sah dan suci. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 dan 223. Selanjutnya yaitu rukun nikah. Menurut hukum Islam, pernikahan dipandang sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukunnya adalah: 1. Adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Untuk yang ketiga, wali mempelai perempuan, yaitu seseorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. Wali dibagi menjadi 2, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab
yaitu wali yang berdasarkan nasab, pertalian darah, urutan dan susunan yang dapat menjadi wali. Bapak kandung, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, saudara laki-laki bapak, paman, anak laki-laki paman dari pihak bapak, yaitu sepupu. Selanjutnya wali hakim. Wali yang berdasarkan wewenang. Terjadinya wali hakim karena tidak ada wali nasab, atau wali nasab berhalangan, atau wali nasab menyerahkannya kepada wali hakim. Wali hakim biasanya KUA, kantor urusan agama, atau orang yang mampu perihal menikahkan orang. Yang keempat yaitu 2 orang saksi. Syarat untuk menjadi saksi atau wali: 1. Beragama Islam sesuai Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51, baligh, merdeka dan berakal. Kedua, laki-laki. 3. Adil dan tidak fasik. Untuk yang terakhir kelima, yaitu akad atau sigat atau ijab qabul. Akad adalah perkataan dari pihak wali perempuan dan diterima oleh pihak mempelai laki-laki. Perkataan dari pihak wali perempuan disebut ijab. Catatan: mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang diucapkan dalam akad nikah. Bisa tunai atau utang, bisa berupa materi atau jasa. Perhatikan Quran Surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Selanjutnya, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang siapa-siapa yang tidak boleh, haram dinikahi. Quran Surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Berdasarkan ayat tersebut, mahram dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, keturunan. 1. Ibu dari seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 3. Bibi baik dari bapak atau ibu. 4. Anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kelompok kedua, dari pernikahan. 1. Ibu dari istri, mertua. 2. Anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. 3. Istri bapak, ibu tiri. 4. Istri anak, menantu. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok persusuan. Pertama, ibu yang menyusui 2 saudara perempuan sepersusuan. Kelompok yang keempat, 1 saudara perempuan dari istri, 2 bibi perempuan dari istri, 3 keponakan perempuan dari istri. Saya cukupkan pertemuan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.